Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina qurrati a'yunina syafi'ina bahri syafa'ah habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Pertanyaan pertama, bolehkah mengeluarkan zakat harta kepada anak kandung yang sudah baligh dan digunakan untuk biaya pendidikan? Jadi sebenarnya apa ren nih? Sebenarnya di dalam mustahikin zakat itu tidak ada syarat harus tidak keluarga atau sobung syarat kotu ta'andi hubungan bela sobung. Jadi pada dasarnya zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha seterusnya. Adapun kebetulan orang keluarga atau bebeni keluarga sobung masalah. Misalnya beda anak la balik fakir sara. Fakirongku nikah repot sego cai beri zakat karena dia ketika fakir benar-benar fakir sebung zeka karena nikah menjadi nafkah de reng tuana sanajan lumpuh sumbaman atau balik beda zakat kia ke anaan ke reng tuana fakir jadi reng dia menjadi nafkah kita. Jadi wajib dekat kita nafkah. Beda lagi kalau misalnya orang tua atau anak kita menjadi amil zakat, amil nikah panitia zakat yang dibentuk resmi oleh Kementerian Agama atau yang berwenang. Jadi bisa Baznas, Laziznu, Badan Zakat Muhammadiyah, napa yang resmi. Maka senajan anak-anak dia juga mendapatkan bagian, tapi bukan dari dia tapi dari status amilnya. Jadi intinya tidak ada syarat harus lain keluarga. Tapi kiai kita kang kuingas teteh mun saroma teh perengaki. Mun saroma, mun sadepor. Anapa tak kok takakan tibi. Deki awolang deki. Zakat petrana beki kan anda porositong. Anak suruh mencobros tulang kaki kapan boleh dah kok alang-alang akhirnya depan la abudu ma ta'budun wala ana abudu ma abatum wala antum abudu ma abud aleng-leng repot sengerim medeki mun saroma tapi mun tak saroma subung masalah. Kemudian sering terjadi khususnya di ini ya ketahuan apabila keluarganya ketahuan selingkuh atau zina yang berakibat pembunuhan dengan celurit yang laki-laki maupun perempuan, bagaimana hukum pembunuhan tersebut? Apakah sama dengan hukum rajam yang dapat menebus dosa pelaku zina, dan bagaimana hukum orang yang membunuh? Ini kecek repot tadi ya. Jelas sakit terang-terangan tak orang gula nyuruh mati orang deh. Jadi sini kan. Pertama, sambian yang harus tahu bahwa saksi zina adalah orang yang melihat masuknya langsung zakar kafarji. Dan ini kan mertu.
Jadi saksi zina orang ikut cak ngetela orang azina nika ngetela masuk zakar kafarji sampurna. Arten sumpaman beda orang masuk karo mana pas binin terpaan pada bengkang benreng laki lain pada bengkang ujung ngapi nika kibeni saksi zina. Nika pertama takut kayak napa mecek jeding nama apa kan sedika. Takut becah buka kelambina kan sedika. Takut kayak motoron genteng. Jadi intinya saksi zina itu orang yang melihat langsung mas on zakar kafadi itu nomor tuh. Apabila saksi zina itu sampai 4 orang maka bisa dibawa ke pengadilan. Senika. Mun tak ada 4 orang tapi lakin tibi, naudzubillah, atau bebinin tibi, maka nikah bade nyaman sumpah li'an. Sumpah li'an nikah cokop lakin sing ngatela masuk zakar kafarji atau besaksi nabi ini ngatela lakin maka sumpah li'an sumpah pengadilan 5 kali sampai sumpah saling laknat wal khamisatu anna la'natullahi 'alaiha in kanat minal kadzibin dan seterusnya. Nikah solusinya maka pengadilan akan menghakimi dia untuk dirajam. Nikah. Jadi mun mate orang dengan alasan zina, nikah der mau hukum masih mate, nikah hukum masih mate, nikah kita oleh dan dia tetap wajib dikisos. Beda neng kitab nikah yang sensitif, napa? Mun ngatela ongku masuk zakar kafarji ngatela ongku cernak kan keng tak punya kekuatan untuk membawa ke pengadilan kemudian dia membunuh selake nih kan maka jaipun Imam Ghazali ini kan termasuk haram dohiron gua urus nadia deng di dunia tetap dikisos tapi nang akhirat mate tak tuh saja yang ngomong ngatela tibi kan tak di kekuatan tapi senemu ngatela langsung nih kan tade sini kan. Adapun pertanyaan kedua nisbata orang kasih pate masuk rajam engki tetap benih rajam ki pakun ki azab Allah bersitunya bener akhirat lah sini boy sepenting kita pakun husnudzon selain dosa syirik ki beda peluang ya sapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Selain syirik zina mate orang na apa-apa nikah sekapina dosa ki bisa iarap sapora dari Allah Subhanahu wa taala. Mun azina mah peteng bilakin dari mah masuk mate syahid. Ya mun mate syahid jelas enten. Soal mun mate syahid nikah kan tidak dalam maksiat. Cuma mun pertanyaan apa sapora terus Nabi Allah selain dosa syirik kita mustahil bagi Allah kangkui nyapora karena jelas innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian bagaimana suami istri memperbarui nikah padahal nikah sebelumnya belum putus. Nikah perjelas pertanyaan nikah memperbarui nikah dengan istri baru nabenten nih. Remang-remang. Jadi memperbarui nikah nyar nikah biasa lebet tukon rebana nore tak pate mertilah usaha anyar pole dermoh koma beda gula toman maca kitab lamba perpustakaan tapi sampai makan gula enggak polan nyaman kayak tapi nikah pada benyaman gula ki nang perpustakaan nyaman kitab nikah Al-Anwar fi a'malil abrar nyaman gitu apa enggak gini jadi gue leceh enggak nang kasak nih kayak jelas saki terang bahwa tidak dianjurkan tajdidun nikah tak perlu ana apa pola nah karena nyar nikah mengandung seakan-akan mengandung membatalkan akad sepertama seakan-akan senikah di sana tidak ada ketegasan haram punten tapi sangat tidak dianjurkan. Tapi masyayikh kita biasa lah, ditabarruk nikah pernah. Jadi gue teman mangki orang akad nikah oleh sebulan kuruna datang dari Mekah nyon tajdid nikah kasokan. Berarti kan subung masalah deh kan.
mun halal halal bae umpamana tak haram ya kan, tetapi dan gula pernah mangki masyayikh termasuk Syekh Muhammad bin Ismail Zain ini kata man tajdid nang pelengahan lauk mun tak keliru gula hadir itu pernah dilakukan, tetapi secara secara referensi saya pernah membaca itu makruh dan tidak dianjurkan karena mengandung nama pembatalan akad sebelumnya. Tilas pertama bah batal kan semalam kan bah zina kan sini. Ini kayak yang dikhawatirkan. Kemudian pertanyaan terakhir, jika orang tua menjanjikan sesuatu atau hadiah kepada anaknya dengan anaknya harus berprestasi, apakah janji tersebut adalah nazar? Kimun nazar nikah iltizam, mewajibkan diri sendiri nikah nazar. Jadi biasa namun sigot nazar nikah beda kata-kata alayya lillahi alayya an asuma ghadin, karena Allah bagi saya wajib puasa besok. Nazar nikah saung guna para tekeleru orang Madura. Anapa? Reng Madura nikah fah bani reng Madura reng awam sebagian yang agul ban sampean. Nikah banyak memahami nazar cuma nazar muallak. Jadi nazar segentong kaki ka sesuatu. Kok lulus apa saat luar? Kok mon bejre tanih bako aca habis ke guru. Kok mon anu ada ya? Nikah saung guna nazar enggak nikah nazar sih coba. Anapa? Cerek gelo. Kok mon ongke kelas apa saja kok apa sama usah ada teh ongke macam kredit dan sendiri. Engkau mon bejret tanih engkau aca habis ke guru. Cek kok aca habis ke guru. Padahal saudara nazar beningat ke nikah. Nazar nikah iltizamu malam yajib, mengambil mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi tiba-tiba sampean ngucak nang atena. Alhamdulillah bulan datang kok wajib kok anadar apa sekeluar. Tak usah gantungkan ke apa-apa. Mun nadar sampean gantong aki kapan apa, maka tetin nadar ini kan nadar kret-kret. Sendiri. Lapa ngocang kok bulan Recep apa sa 10 hari wajib kok apa 10 hari. Lain kan nyaman nadar. Nah kemudian apakah nazar, maka janji nikah janji muntai tempat itu benih janji, tapi ketika tidak diwajibkan atas nama Allah maka tetap bukan nazar. Nazar pun menjadi takut ketika benar untuk nazar nikah bisa batal. Artinya umpama akhir bulan kok karena Allah wajib kok apa asa nikah nyaman nazar, tak usah gentong kaki ke pajun beko. Tinla dapat ka tangker lekoran pas sakit seminggu gugur nazarnya, tak usah rawat sampean. Jadi cek bayang aki nazar ni keruat enten. Nazar enggak kenikah. Begitu juga janji ni jelas ciri-ciri kesempurnaan orang mukmin ni janji masya Allah. Di dalam kitab Al-Insanul Kamil Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki nikah cerita aki pernah muntak keler belum aja kasa Abu Ya nikah berjam-jam menunggu janjian kelebihan nenek tua. Jadi janjian napa doa kina reng bini sanika. Cek sing kantor pertelon polsek. Dontek sajam 2 jam 3 jam nika Rasulullah biasa. Artinya di dalam tidak ada yang lebih sempurna di dalam menunaikan janji akadia kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ini kebiasa di dalam kecintaannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar tampuruan. Dan mulai ibarain ngereng Ra Abbas asarang kepunyu anyar acabis ban ngaji dek setong guru di gula tek sebut asman namun sampai sebut mian pesteoning tapi toko beliau korang ridho. Dinda pak ngaji nikah kemudian saya Kiai Syekh ini kayak mekatuka morok nih katuka saya katuka apa dukun sampean saya katuka pola namios dari luar luar bedepapan reklame
neng perapatan beda papan reklama tolesna at-tabarru khairum napa bekam ngarannya apa ya Allah karim semaknana donor darah lebih baik daripada bekam. Beliau tukar sengkok reta anti donor darah, sengkok sering donor darah, tapi mau bana promosi donor darah cek sampai mengorbankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Debun beliau mun baancangu cai bekam canduk can reng matur. Napa bahasan? Kan beda fasdu beda hijama. Beda fasdu beda hijama. Tadi judulnya kan ikat tabarru afdalu minal hijama jane. Mbaan reng muncangu cai hijamah berarti mbaan pertama menentang rawi-rawi hadis semutawatir sejelas orang-orang bagus. Nomor 2 berarti mbaan riyah apesuan orang-orang soleh sela istiqomah ke hijamah. Nomor paling penting bentak tamburuan nalekana sunnah nabi mbaan riyah pas ecako cai orang ngare. Tuh ketatik mare. Sementara gula sempat berpikir donor darah ini kalau pada kurang lebih ban hijamah. Pikirna gula bahkan gula sampai pernah depak ke kantor PMI khusus untuk donor darah. Sementing lah pada buang darah. Kan ternyata beda jauh. Hijamah nih kamu buang darah di dalamnya kolek di luarnya teking ya kan sana darah kotor. Maka mulai dari Mekah gula oleh teluare Pak Ari ketemu ban orang ternyata tukang canduk langsung ke canduk gula. Ngitek ke debun Sayyid ware bahaya ya. Karena apa polana Imam Ahmad bin Hambal atebu sapa-sapa orang mereng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib bagi dia meskipun satu kali dalam seumur hidupnya ma'amartukum faf'aluhu mastata'tum alasna Imam Ahmad kenika tebun Imam Ahmad bin Hambal apa seperintah sing kore lakukan semampunya minimal sekalian seumur hidup sunnah apa itu coba padahal sahabat ini benar-benar tamburuan dek ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah misalnya adabu ausani khalili fama ad'unna hatta amut sengko wasiat tebi Rasulullah sampai kok tak pernah tinggal sampai mati. Nah apaan? Situng salat duha, 2 salat witir, telok napa salat witir salat duha ben pas seteluare dalam sebulan. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika paringi malam-malam sareng Sayyidah Fatimah tentang zikir Fatimah fama ad'uhunna hatta amut sampai mati tak tahu mana tinggal. Begitu juga hadis tentang zina tak becik kok ke zina sampai mati tak ada seperti yang becik kecuali zina. Artinya apa? Mun Rasulullah nikah paring ijazah ka sahabat sekecap nikah janji pate teku sampai mati. Sementara gula ban sampean benar ngeding hadis, benar ngeding pengajian, bahkan mungkin mun hadis paling banyak ki umat mangke nang HP nabo de HP na ese 100.000 hadis. Kapi lengkap. Tapi kita ini tak pernah tamburuan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir majelis kita bolong-bolong nikah mandaran mendatangkan kecintaan kita ada Rasulullah. Sampai guleban sampean tamburuan ke Rasulullah. Tak terima nalekana sunnah Rasulullah diabaikan. Ben setiap kata, setiap sunnah dari Nabi teti darah daging dalam tubuh kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.